orang. Aksi arogansi jalanan terhadap seorang pemotor di Jalan Raya Jagakarsa terekam kamera. Korban sedang berkendara tiba-tiba dianiaya beberapa kali oleh pelaku dan sempat kebingungan dengan motif penganiayaan yang menimpa dirinya. Pelaku akhirnya ditangkap polisi saat hendak mencari makan di kawasan Jagakarsa. Ketika ditangkap, pelaku menggunakan motor dikendarai saat menganiaya korban. Polisi mengamankan pelaku ke Mapolsek Jagakarsa. Pelaku bertemu dengan korban di Polsek Jagakarsa menyampaikan permintaan maaf. Sementara korban mengaku telah memaafkan, namun masih trauma setelah menjadi sasaran pemukulan. Polisi telah menahan dan menetapkan pria yang menganiaya korban sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan. Pria 37 tahun itu positif menggunakan narkoba jenis sabu. Dia juga tidak kena. Ya. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Statusnya sekarang gimana Bu? Sudah tersangka apa? Sudah tersangka. Dikenakan pasal apa? Pasal yang sekarang kita terapkan adalah 466 ayat 1 KUHP. Ya Bu, tersangkanya Bu. Untuk sekarang kita tahan karena memang selain dia juga melakukan penganiayaan di jalan, juga dia positif untuk narkoba. Dalam proses pidana penganiayaan dan mendalami dugaan penyalahgunaan narkotika, polisi juga berkoordinasi dengan unit Laka-Lantas karena tersangka berkendara tanpa menggunakan helm. Dari Jakarta, Helmi Sangbati, News melaporkan. Puluhan warga ricuh dengan petugas gabungan polisi dan jurusita pengadilan negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya nomor 9 RT 07 RW 8 Kayu Putih, Jakarta Timur. Orang penghuni sempat dieksekusi akhirnya berhasil diturunkan warga dari truk meski sempat dihalangi petugas. Penghuni menunjukkan bukti-bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun di lokasi tersebut kepada jurusita pengadilan negeri Jakarta Timur. Karena penghuni dan warga yang terus nekat dan memprovokasi, akhirnya eksekusi lahan seluas 180 meter persegi batal dilakukan. Eksekusi ini untuk kedua kalinya gagal. Eksekusi lahan sempat membuat Jalan Raya Waringin dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Manik, News melaporkan. Pol 1 monitor mobil tangki kebakaran di posisi di SMPN 1 Warung Kondang. Cijoho. Demikian melaporkan komandan. Pol 1 segera meluncur. Diduga akibat kapas rem panas, satu unit truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak jenis Pertalite terbakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat. Beruntung kobaran api bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan sebanyak 5 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas kendaraan dari kedua arah ditutup sementara kendaraan kecil dialihkan ke jalur lain. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Ceng, awas kabel, Ceng. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kemanggisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet dari satu rumah ke rumah lainnya. Seketika warga panik dan bahu-membahu memadamkan api. Api semakin tidak bisa dikendalikan, sementara pasokan air kian menipis. Kabel, listrik. Warga semakin panik saat terjadi ledakan. Wah, di dalam ada orang. Ini kayaknya di sini ada orang nih tadi nih. Kepanikan kian terjadi saat diketahui ada warga yang terjebak di dalam kobaran api. 2 jam kemudian, api berhasil dijinakan, walaupun akhirnya 6 rumah ludes terbakar. Setelah api benar-benar padam, warga dan tim pemadam kebakaran mencari korban yang terjebak di dalam rumah. Benar saja, setelah dilakukan penyisiran, kakek berusia 60 tahun ditemukan tewas. Jasadnya ditemukan di dalam kamar.
Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSCM Jakarta. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Di Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Aksi dua orang pria tak dikenal nekat membakar pintu pagar rumah seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok terekam CCTV. Sementara nekat mencuri rangkaian kabel tembaga di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, seorang pria diringkus petugas security. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat dua orang pelaku datang dengan berboncengan menaiki sepeda motor. Mereka sempat berhenti di depan rumah korban dengan gerak-gerik mencurigakan. Tak lama kemudian, salah seorang pelaku turun dari kendaraan dan langsung menghampiri pintu pagar rumah warga tersebut. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menyudutkan api hingga membakar bagian pagar rumah. Sebelum akhirnya kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Di TKP mungkin ada bau bensin atau apa? Iya, ada bau bensin. Tapi posisinya sudah menyala, jadi langsung menghubungi polsek dari pihak korban. Ya. Belum diketahui secara pasti motif pelaku melakukan aksi pembakaran tersebut. Hingga kini polisi masih terus mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna kepentingan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Berjuang orang-orang sakit, dia maling tembaga kabel nih. Lu ambil gambarnya, Ra. Ya. Diambil gambarnya. Lu kompoten apa enggak? Sendiri lo? Bener lo? Kalau lu kompoten ketahuan, abis lo ya. Ya. Seorang pria ditangkap petugas keamanan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta saat menyembunyikan rangkaian kabel curian di sebuah pot tanaman di area taman rumah sakit. Untuk menghindari amuk massa, pelaku langsung digiring petugas security ke Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya pihak rumah sakit mendapati sejumlah kerusakan pada sistem tata udara dan pompa limbah. Saat diperiksa, ditemukan adanya potongan kabel di sekitar lokasi. Sehari setelah membuat laporan resmi ke polisi, rupanya pelaku kembali beraksi dan akhirnya tertangkap petugas security. Dari tangan pelaku ditemukan 4 kg kabel tembaga hasil curian yang akan dijual seharga Rp600.000. Pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi. Polisi pun menangkap penadah barang curian itu. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap ada tidaknya kelompok spesialis pencuri kabel lainnya yang biasa beraksi di rumah sakit maupun gedung perkantoran. Di Jakarta, Ani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menggeruduk rumah pengelola investasi dan arisan bodong di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara diduga dipicu motif asmara dan ingin menguasai harta, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa suaminya. Sejumlah wanita mendatangi rumah pengelola investasi dan arisan bodong di kawasan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Para wanita ini merasa dirugikan dan meminta klarifikasi terkait sejumlah uang yang telah disetorkan. Ada 70 orang menjadi korban iming-iming investasi dan irisan bodong. Mereka menyetorkan uang mulai dari 5 juta hingga 100 juta rupiah. Juga uang yang telah disetorkan oleh puluhan korban mencapai 1 miliar rupiah. Seorang korban mengaku telah menyetorkan uang dalam kurun waktu 3 bulan sebesar 80 juta rupiah. Karena nggak diambil, terus diputar-putar sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian sampai sekarang. Tanggal 19 dia masih nawarin, katanya tanggal 19 itu udah rungkat. Tapi sampai akhirnya kita semuanya itu sampai 1 miliar rupiah. Pihak pengelola mengaku akan mengembalikan uang para korban dalam waktu 3 bulan. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan.
Misteri pembunuhan seorang kakek berusia 67 tahun di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas berhasil diungkap penyidik Polresta Banyumas. 4 orang pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas. Salah satunya seorang perempuan 61 tahun yang merupakan istri korban. Ia bersama kekasihnya diduga menjadi otak dari pembunuhan tersebut. Pembunuhan yang merenggut nyawa korban, yakni pemilik bengkel mobil, telah dirancanakan sang istri dan kekasihnya sejak 2 bulan lalu. Sementara 2 pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor dan sopir. Dalam penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kabel listrik sepanjang 2 meter, 2 balok kayu, 1 buah martil, dan barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan, motif istri tega membunuh suami yang telah dinikahi selama 45 tahun dilatar belakangi asmara terlarang dan diduga ingin menguasai harta korban. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Dalam pembunuhan, keempat pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saludin Ayubi, iNews melaporkan. Beginilah kondisi mobil listrik usai menabrak tiang lampu jalan dan beton pembatas jalan layang non-tol di ruas Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan bermula saat mobil listrik tersebut maju dari underpass Trunojoyo menuju jalan layang non-tol Antasari. Namun tiba-tiba dari jalur kiri muncul kendaraan lain yang hendak masuk ke jalur menuju jalan layang non-tol Antasari, sehingga pengemudi kaget dan membanting setir menabrak tiang lampu jalan. Karena ada mobil masuk dari jalur kiri ke kanan, dia nggak bisa ngindarin, ngantem lampu penerangan jalan. Dia kondisinya kencang apa? Oh, katanya sih enggak, katanya. Cuman itu sempat dia nabrak mobil yang dari arah kirinya itu, cuman kepental ke kanan. Petugas Laka Lantas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil listrik tersebut ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Tak ada korban jiwa dan luka, namun kemacetan panjang di sekitar lokasi tak bisa dihindari. Dari Jakarta, Heli Wisayangbati, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian ini menjadi bulan-bulanan warga. Banyak pergok mencuri di sekolah dasar Desa Brangkal, Soko, Kabupaten Mojokerto. Polisi yang berusaha mengevakuasi kedua pelaku RZ dan RA sempat kewalahan karena amuk warga yang jengkel dengan ulah pelaku. Pelaku RZ merupakan residivis pelaku narkoba yang pernah mendekam di Lapas Madiun. Sementara salah satu pelaku lainnya mengaku mencuri untuk kebutuhan anak membayar sekolah sebesar Rp700.000. Dua pelaku tertangkap saat membobol ruang guru dan ruang kepala sekolah saat mengambil proyektor. Warga yang mengetahui aksi pelaku berhasil melakukan pengapungan. Bawa ke polsek yang memang sudah waktu tertangkap itu di tangan pelaku itu proyektor. Jadi berita yang beredar itu laptop itu tidak benar, proyektor tapi memang di dalam tasnya tas laptop. Ini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Soko sampai menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 WNA mencuri uang di sebuah apotek di Kabupaten Badung viral di media sosial. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan telah mengantongi identitas kedua pelaku. Dua orang WNA mencuri uang di sebuah apotek di kawasan Mengwi, Badung, viral di media sosial. Kedua WNA itu berbagi peran saat melakukan aksinya. WNA perempuan bertugas mengelabui karyawan apotek dengan berpura-pura meminjam kamar kecil serta mencoba merubah posisi CCTV. Sementara pelaku laki-laki menjadi eksekutor, menguras isi laci kasir dengan dalih meminjam komputer untuk membuka aplikasi penerjemah. Satreskrim Polres Badung koordinasi dengan pihak imigrasi dan telah mengantongi identitas kedua WNA tersebut. Modus satu orang mengalihkan perhatian penjaga apotek, kemudian yang satu lagi bertugas untuk mengambil uang. Demikian mungkin kronologi secara singkat. Sampai dengan saat ini Satreskrim Polres Badung sedang melakukan penyelidikan secara intensif dengan berkoordinasi secara intens juga dengan pihak imigrasi.
Hingga kini polisi masih memburu kedua pelaku yang diketahui masih berada di wilayah Bali. Dari Bandung, Bali, Indira Ari melaporkan. Sebuah apartemen digerebek polisi karena dijadikan tempat produksi narkoba. Dalam penggerebekan, petugas amankan 3 orang tersangka. Sementara pemirsa, seorang ibu rumah tangga digerebek polisi saat konsumsi narkotika yang berada di depan anak balitanya. Sebuah apartemen di Pademangan, Jakarta Utara digerebek tim Unit 4, Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Oleh penghuninya, apartemen ini dijadikan laboratorium gelap untuk membuat narkoba jenis etomitate. Di lokasi, petugas menangkap 2 orang tersangka, salah satunya merupakan seorang wanita. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 1 pria tersangka lainnya. Setelah diinterogasi, 3 pelaku menunjukkan apartemen lain yang dijadikan laboratorium praktik produksi narkotika jenis etomitate dalam bentuk cartridge vape di kawasan BSD Tangerang Selatan. Di lokasi itu, petugas kemudian menyita barang bukti berupa bahan baku etomitate, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek, dan sejumlah perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomitate. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Watu Bangga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat didatangi polisi, 2 tersangka, salah satunya wanita, tengah asyik mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ironisnya, tersangka wanita melakukan aksi tersebut di hadapan anak balitanya. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu dengan berat sekitar 0,7 gram, 1 alat hisap sabu, timbangan digital, serta telepon genggam. Kedua tersangka diduga bukan hanya sebagai pengguna, namun juga menjadi bagian dari jaringan peredaran sabu lintas kabupaten yang selama ini menjadi target operasi kepolisian. Dan setelah kita interogasi tersangka bahwa dia memang sering menjual dan ambil barang bukti di Gunung Jati. Seperti itu. Salah seorang ibu rumah tangga 1 orang. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satres Narkoba Polresta Kendari. Hingga kini, penyidik masih mendalami asal-usul sabu tersebut dan memburu pemasok yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.